Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu kalau setelah tahu seperti ini masih mau melakukan 7 bulanan yang tidak disyariatkan, yaitu hak masing-masing. Jangankan ibu-ibu yang ada di luar yang tidak ngaji, ibu-ibu yang ngaji di sini pun kalau masih mau melakukan, nanti kalau sudah punya cucu ya mau turun tanah terus dilengkapi dengan ubur rampai, pakai kurungan, pakai apa begitu, monggo silakan. Tapi yang penting sudah disampaikan bahwa untuk urusan ibadah ritual dalam Islam dilarang kecuali sudah ada dalil yang memerintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ini cerita dari hadis yang dibawakan oleh Abu Sufyan. Kemudian kita akan memasuki poin-poin yang disampaikan oleh Abu Sufyan tentang ajaran Nabi SAW. U'budullaha wahdahu la tusriku bihi syai'an. Kalian menyembahlah Allah dan jangan menyekutukan Dia dengan apapun jua. Inilah tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini menekankan pada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya penetapan hanya Allah yang boleh disembah, kemudian ada larangan. Jadi tauhid itu mengandung dua pengertian, yakni penetapan, isbat, dan nafi, larangan. Penetapannya harus jelas. Ubudullah, menyembahlah hanya kepada Allah. Dan jangan, di situ ada larangan, jangan mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun jua. Karena kalau hanya menyembah Allah, Bapak Ibu sekalian, ya iya, menyembah Allah. Kita semua menyembah Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy kala itu juga menyembah Allah. Tetapi tidak dengan la tusyriku bihi syai'a. Tidak dengan meninggalkan mempersekutukan. Itulah kemusyrikan. Kepada Allah percaya, bahkan nyembah kepada Allah, bahkan sholat, bahkan haji, bahkan mengikuti syariat-syariat yang dibawakan oleh al-Islam. Tetapi la tusyriku bihi syai'annya ini tidak dilakukan. Larangan untuk mempersandingkan kekuatan Allah, suatu zat di samping Allah ini tidak dilakukan, tidak diikuti. Sehingga kepada Allah juga sholat, kepada yang selain Allah pun juga membuat acara-acara. Ikan di laut supaya ikannya banyak. Maka selain sembahyang, sholat, sedekah kepada Allah, dengan cara Allah, dia juga memakai cara yang non Allah, yaitu memotong kerbau, kepalanya kemudian dihias-hias, dibikinkan perahu kecil, dihias demikian indah, kepala ditaruh di situ dengan ubur rampai dilepas ke laut. Ini dalam rangka ya apalah namanya, apakah tasyakuran atau apa namanya, tetapi dalam rangka agar laut
agar Allah memberikan ikan lautnya semakin banyak. Mintanya tetap kepada Allah. Kalau ditanya pun juga tetap kepada Allah mintanya. Tetapi memakai tata cara yang selain Allah Yang selain Allah tuntunkan. Ini yang namanya masih mempercayai sesuatu dipersekutukan atau disandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemusyrikan. Ini makanya tauhid. Kalau kita ingin bertauhid yang murni, jalannya dua, yakni menyembah hanya kepada Allah, menyandarkan permintaan-permintaan kita hanya kepada Allah, dan tidak mempersandingkan atau mempersekutukan sesuatu pun, apapun dipersandingkan atau dipersekutukan dengan Allah. Ini semua Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam alaihissalam risalahnya sama, yakni tauhid. Nah, tauhid ini adalah inti dari ajaran Islam dari zaman Rasul yang pertama hingga Rasul yang terakhir. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi jangan merasa cukup kita hanya sudah sholat 5 waktu. Jangan hanya merasa cukup kita sudah berzakat, puasa, haji. Tapi kita juga harus memperhatikan, mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah, sudahkah kita memenuhi syarat tauhid yang kedua, yaitu la tusyriku bihi syai'a, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masihkah kita kalau mau buka usaha cari-cari hari-hari yang tidak diajarkan oleh Islam? Ini termasuk nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Raja Heraklius atau Raja Herakl tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan adalah watruku ma yaqulu abaukum. Kalian tinggalkanlah apa-apa yang dibicarakan atau yang diomongkan oleh nenek moyang kalian, yang diperintahkan, yang diajarkan, yang dipercakapkan oleh nenek moyang kalian. Saat kejadian itu adalah ketika Mekah masih menganut kemusyrikan. Jadi nenek moyang abaukum, bapak-bapaknya Abu Sufyan itu berarti kaum Quraisy, kaum Arab kala itu yang masih menganut kemusyrikan, masih selain percaya kepada Allah juga percaya dengan keramatnya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seluruh patung-patung yang dijadikan sarana tabaruk, ya, tabaruk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu tidak disyariatkan. Dan masih percaya tatoyur. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, orang Arab biasanya melepaskan burung. Kalau burung itu terbangnya ke arah kiri, berarti harus bagaimana? Kalau terbangnya ke arah kanan, itu harus bagaimana? Itu tatoyur. Kalau burung dilepas terbangnya ke arah kiri, kemudian kita mengambil keputusan yang sebaliknya, nanti akan sial. Jadi tatoyur itu percaya adanya kesialan dari sebab-sebab yang tidak masuk logik seperti itu. Dan dikatakan tatoyur karena memakai sarana toirun atau burung. Itu tatoyur. Itu adalah bagian dari kesyirikan. Kita Bapak Ibu sekalian pernah nggak dengar orang-orang dulu, kalau mau berangkat ke Bali, ke timur, jangan ambil hari Rabu misalkan, seperti itu. Kalau mau ke Kalimantan itu kan utara dari sini, Deje, jangan berangkat di hari Kamis misalkan. Atau yang tukang pijit atau tukang servis atau apa, jangan buka kalau hari tertentu, Selasa jangan buka. Nah, hal-hal semacam ini adalah nasihat atau omongan-omongan nenek moyang kita yang tidak mendasar, yang justru menyelisihi ketentuan dari Allah, dari Rasulullah. Inilah watsruku, kalian tinggalkanlah. Yaqulu aba'akum,
kata-kata atau omongan-omongan bapak-bapak moyang kalian yang tentunya yang menyelisihi pensyariatan Islam. Orang mati zaman Nabi, zaman setelah Nabi, para sahabat Pak, begitu mati kemudian ritualnya ya disucikan, dikafani, disolatkan, kemudian dimakamkan. Setelah itu didoakan, pulang berdoa, ahli warisnya berdoa, ya setiap kapanpun. Orang-orang sesama kaum muslimin juga mendoakan kapanpun, begitu. Sudah tidak pernah ada lagi acara-acara di hari-hari tertentu. Itu sejak zaman Nabi sampai dengan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Tidak tahu entah ada kolaborasi ajaran dari mana. Konon itu dari kebudayaan Hindu, dari keyakinan bahwasanya orang mati kalau masih 1-3 hari itu ruhnya masih ada di sekitar, di dalam pagar rumah itu ya. Kemudian kalau sudah 7 hari sudah ruhnya ada di mana, begitu, dan seterusnya. Sehingga di hari-hari itu perlu diberikan selamatan atau sesajen. Dan ini tidak diajarkan oleh pensyariatan Islam. Konon Wali Songo itu mengelaborasi dari ajaran-ajaran terdahulu, orang-orang Jawa, orang-orang sebelum Islam. Karena itu sudah turun-temurun, maka dalam rangka merangkul hatinya orang-orang yang baru masuk Islam, maka dikombinasi dengan Islam. Kalau dulu 3 hari 7 hari itu hanya bikin tumpeng, selamatan, sesajen dan lain sebagainya, maka diisilah dengan ritual-ritual Islam seperti itu. Itu konon itu untuk mengkolaborasi kebudayaan lama dengan muatan Islam. Bahkan saya pernah bertamu main ke salah seorang Habib di sebelum itu Pak Rendra, sebelum Asem Bagus ke kanan itu ada Habib yang oleh masyarakat di daerah Arjasa itu diagungkan lah. Saya diajak main sana. Saya nggak nanya, nggak apa, beliau cerita di sini sudah kalau bikin sajen sekalian dilengkapi, ada bujeng 4 dan 1 yang besar. Ini anggap ini Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yang tengah yang besar Rasulullah. Saya gitu kan masyarakat sini, begitu. Jadi ini gambaran cerminan bagaimana Islam ini dikolaborasikan dengan kebiasaan-kebiasaan di luar Islam, gitu, dimasukkan dalam acara ritual. Mungkin di masyarakat tertentu ditambahilah dengan ngaji apa, begitu. Tapi bahwasan konsep 3 hari, 7 hari, 40, 100 dan lain sebagainya ini kitabnya bukan dari kitab Islam. Bahkan kalau saya sekilas melihat itu ada rumus-rumusnya Pak. Rumus-rumusnya untuk mengetahui ini 40, ini 100, ini 1000 itu ada nomo sarno apa begitu loh, pokoknya ada rumusnya. Dan itu di dalam kitab kejawen tertentu. Itu memang ada kitabnya. Dan sekali lagi itu bukan ajaran Islam. Ya. Padahal kita kalau benar-benar memegang ajaran Islam, maka untuk urusan ritual ibadah, ritual mahdoh seperti ngaji, seperti berzikir, seperti berdoa, itu ritual mahdoh. Itu sejatinya dalam konsep Islam itu masuk ibadah mahdoh, dan semua haram dilakukan atau haram dikerjakan hingga ada dalil yang memerintahkan. Kalau untuk urusan ritual ibadah. Kalau untuk urusan budaya, untuk urusan sosial, muamalah, ini pada dasarnya semua boleh hingga ketemu dalil yang melarang. Jual beli apa saja boleh, tapi ada larangan, tidak boleh menjual barang-barang yang haram. Jadi binatang-binatang yang haram dimakan itu Bu, itu kalau dijual haram, tidak boleh. Jadi kalau dulu kita gemar piara kucing banyak, bagus-bagus, kemudian dijual, itu tidak boleh ternyata. Jual anjing ya, tidak boleh itu.
Sesuatu yang halal, yang haram dimakan dagingnya, dilarang diperjualbelikan. Itu diantaranya. Jadi jual beli boleh, asal selama tidak ada dalil yang melarang. Berbalik dengan hal ibadah ritual, semuanya haram. Ya, al aslu fi ibadati haramun. Semua dalam hal ibadah ritual itu haram hingga ketemu dalil yang memerintahkan. Tentunya dalil yang sahih, Pak. Tentunya dalil yang sahih. Karena dalil hadis ini ada banyak ragamnya. Ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, dhaif, dan ada yang maudhu, palsu. Ada juga hadis yang di dalam kitab hadis palsu aja tidak ada, Pak. Itu ada, tapi di beberapa masyarakat diugemi, dikerjakan. Padahal dalam hadis, kitab hadis yang dikumpulkan yang palsu-palsu aja nggak nemu itu, nggak ada. Ya memang bukan hadis ternyata itu. Jadi kita harus hati-hati betul. Dan kita sampaikan ini bukan dalam rangka kita menghujat kegiatan orang-orang yang masih melakukan itu, tidak. Kita dalam rangka mengkaji, oh Islam itu seperti ini. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan oh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Ya enggak lah, bukan seperti itu. Kita harus jelaskan mana yang haram, mana yang halal, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Adapun sudah mengetahui mau melakukan, ya monggo. Mau diikuti itu kaidah-kaidah, monggo. Tidak diikutin pun juga monggo. Kita tidak akan ganggu-ganggu orang yang melakukan misalkan kemusyrikan, tidak akan ganggu-ganggu orang yang melakukan kebid'ahan, tidak. Nah, ini ada tanggung jawab keilmuan, ya. Bagi yang sudah lebih dulu tahu harus disampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi memang Pak, resikonya adalah ketika menyampaikan sesuatu yang sebenar-benarnya itu kadang ada sentimen negatif dari berbagai pihak. Tapi jangan khawatir, karena kita dalam rangka mengikuti perintah Rasulullah, kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah apa sudah yang benar, katakanlah benar, meskipun nanti resikonya ada yang tidak nyaman sehingga ada yang bereaksi negatif. Tapi kita tidak berniat untuk ganggu-ganggu orang yang tidak mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Monggo, ibu-ibu kalau setelah tahu seperti ini masih mau melakukan 7 bulanan dengan apa yang tidak disyariatkan, yaitu hak masing-masing. Hak masing-masing. Jangankan ibu-ibu yang ada di luar yang tidak ngaji, ibu-ibu yang ngaji di sini pun gitu. Kalau masih mau melakukan, nanti kalau sudah punya cucu, ya mau turun tanah terus dilengkapi dengan ubur rampai, pakai kurungan, pakai apa begitu, monggo silakan gitu. Tapi yang penting sudah disampaikan bahwa untuk urusan ibadah ritual ini dalam Islam dilarang, kecuali sudah ada dalil yang memerintahkan. Jelas ya Bu? Jadi di sini bukan rangka untuk menghujat atau untuk apa. Oke. Ini perlu dipahami sepaham-pahamnya. Jadi perintahnya yang kedua, selain beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, adalah watsruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkan kata-kata para nenek moyang kita, kata-kata yang menyelisihi pensyariatan Islam. Budaya atau nasihat orang tua yang sejalan dengan pensyariatan Islam, ya harus kita ikuti. Ini dalam konteks orang Quraisy waktu itu, bapak-bapaknya, mbah-mbahnya, nenek moyangnya musyrik, sehingga kata-kata dari para sesepuh mereka itulah disuruh meninggalkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.